Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan khususnya malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini tanpa terasa kita tidak bertemu sekian lama. Nah, terakhir menurut catatan saya memberikan kajian di tanggal 28 April 2025 Masehi. Itu kajian saya yang terakhir di Masjid Mujahidin 28 April 2025. Dan waktu itu saya menjelaskan tentang sholat tahajud dan sholat witir, karena memang materinya saat itu rangkaian sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak sholat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, kurang lebih sekitar 20 macam sholat sunnah, kurang lebih. Maka ada 5 macam sholat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan secara rutin, dijadikan sebagai habit, dibiasakan untuk tidak ditinggalkan setiap harinya. 5 macam sholat sunnah masuk rating teratas
Yang ketiga adalah sholat sunnah tahajud. Yang keempat sholat sunnah witir. Dan yang terakhir sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau tidak salah urutannya yang nomor 1 itu sholat sunnah rawatib dulu, baru isra, suruh, duha, tahajud, witir, sehingga materi itu tuntas. Malam hari ini materi yang akan kami sampaikan sifatnya masih insidentil, tematik, mengingat bulan depan juga masuk Ramadan, sehingga mungkin pertemuan kita ketemu lagi bulan April lagi insyaallah. Karena bulan depan kita sudah tarawih, Maret Idul Fitri. Nah, April insya Allah Allah pertemukan kita kembali. Maka malam hari ini kami beri judul kajian kita, amalan terbaik menjelang Ramadan. Amalan-amalan terbaik menjelang Ramadan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa malam hari ini kita memasuki tanggal 8 Sya'ban. Dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, berarti sudah berganti tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah. Jadi kalau tadi sebelum maghrib masih 7 Sya'ban, malam ini 8 Sya'ban. Itu artinya tinggal tersisa 21 hari atau 22 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1447. Tentunya kita butuh persiapan. Tentunya kita butuh bekal menjelang Ramadan yang kita nanti-nantikan. Maka malam hari ini saya akan sampaikan amalan terbaik menjelang Ramadan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah, kita langsung masuk materi. Ada 5 amalan terbaik menjelang Ramadan. 5 hal yang semestinya kita persiapkan, 5 hal yang semestinya kita camkan baik-baik sebelum ketemu Ramadan di tahun ini. Apakah dia? Yang pertama amalannya adalah, yang pertama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang isi doanya meminta kepada Allah agar Allah mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bagaimana doanya? Bunyi isi doanya. Disebutkan oleh para alim ulama, terutama para ulama salafus saleh, di dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau menyebutkan doa tersebut berbunyi agar ketemu dengan bulan Ramadan, meminta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan. Doa itu berisi 3 permohonan. Saya yakin panjenengan semua sudah pada hafal. Isinya 3 permintaan. Bunyi doa itu adalah Allahumma sallimna ila Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasallim lana Ramadan. Yang ketiga, permohonan yang ketiga yang terakhir, watasallamhu minna mutaqabbalan. Permintaannya 3. Yang pertama adalah Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami sampai bulan Ramadan. Jadi dia minta diberikan keselamatan oleh Allah sampai bertemu dengan Ramadan.
inna min amaratis sa'ah an yadhara mautul fajah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sebab. Nah, itu kalau menurut medis jatuh. Tapi kalau menurut hadis Nabi, maka itu tanda kiamatnya sudah semakin dekat. Sehat walafiat, tidak memiliki riwayat penyakit apapun, nyawanya melayang menghadap Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka permintaan yang pertama, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai di bulan Ramadan. Yang kedua, permintaan dari doa ini adalah wasallim lana Ramadan, dan berikan kami kesehatan, keselamatan di bulan Ramadan tersebut. Ada orang itu ketika masuk Ramadan jatuh sakit, sehingga Ramadannya tidak optimal, puasa wajibnya ia tinggalkan, sehingga dia harus mengqadha atau bayar fidyah. Atau bisa jadi mungkin dia melaksanakan puasa Ramadan tapi nggak optimal, mungkin yaitu dia hanya berpuasa saja tetapi amalan-amalan yang lain tidak ia lakukan karena faktor kesehatan. Baik, oleh karena itu kita minta sehat, diberi keselamatan oleh Allah di bulan Ramadan tersebut. Dan yang ketiga, isi doa itu adalah watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Ya. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, Ustaz, seberapa penting Ustaz kita itu kok sampai minta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan? Seberapa urgent, seberapa penting ketemu sama Ramadan ini? Oh, penting sekali. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, bisa dibantu jilid 3, nomornya 3185, Ibnu Majah 3185 nomornya. Itu kalau nomor aslinya beda, itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 3925. Kita dengarkan terjemahannya 3185. 3185, silakan. Dari Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada. Ya, silakan kita dengarkan dari sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Talha bin Abdullah bahwa dua orang lelaki dari Bali datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Dan keduanya pun memeluk Islam. Terus. Salah seorang dari keduanya lebih bersemangat berjihad dari yang lainnya. Baik, saya sebutkan. Ada dua orang di zaman Nabi. Ini ceritanya dari sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dua orang di zaman Nabi, yang mana dua orang ini sebenarnya bersaudara. Anggap saja A dan B supaya enak jalan ceritanya. Ternyata si A ini semangat berjihad membela agama Islam. Singkat cerita, gugur di medan peperangan. Tewasnya, gugurnya syahid membela agama Allah, bersanding dengan sang utusan yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidin, jihadin. Ya. Sedangkan yang satunya si B itu dalam hal masalah jihad yang nggak ikut, tetapi ibadahnya juga semangat, cuma tidak seperti si A, gitu aja. Meninggalnya si B setahun setelah si A. Jadi si A meninggal tahun ini, anggap begitu ya, si B tahun depannya. Lalu apa yang terjadi? Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu bermimpi. Silakan lanjutkan jalan ceritanya Ustaz. Silakan. Kemudian ia pergi berperang sehingga mati, syahidlah ia. Terus
sedangkan yang satunya lagi hidup hingga setahun setelahnya. Itu si B yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Kemudian meninggal dunia. Terus Tolha berkata, apa kata Tolha bin Abdullah radhiyallahu anhu? kemudian aku bermimpi seakan-akan ketika aku berada di pintu surga, Ya. tiba-tiba aku berada di sisi kedua lelaki tersebut. Lanjut. Dan setelah itu malaikat keluar dari surga. Terus Maka ia mengizinkan lelaki yang meninggal dunia belakangan dari keduanya untuk memasukinya. teruskan. Kemudian ia keluar lagi dan barulah mempersilahkan kepada lelaki yang mati syahid. Lalu malaikat itu kembali kepadaku dan berkata, Silakan. kembalilah kamu. Sesungguhnya belum tiba saatnya perkara ini Kata bagimu. malaikat, kembalilah engkau, belum waktunya engkau masuk ke sini. Itu kepada Tolha bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini. Lanjut teruskan. Pagi harinya Tolha menceritakannya kepada orang-orang. Baik. Versi yang lain di dalam hadis ini, versi lain, redaksi lain. Tolha bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat si A berada di surga level bawah yang mati syahid, sedangkan si B berada di surga level paling atas. Maka dia keheranan. Maka setelah dia terbangun, ia ceritakan kepada sahabat Nabi yang lain. Mereka pun juga keheranan. Lalu apa yang terjadi? Para sahabat menemui Rasulullah SAW. Nabi masih hidup ini ceritanya. Lalu kemudian Nabi berkata kepada mereka para sahabat. Apa kata Nabi? Min ayyi dzalika ta'jabun. Silakan lanjut. Maka beliau bersabda, Ya. perkara yang mana yang membuat kalian heran? Kenapa kalian kok heran? Perkara mana yang membuat kalian heran? Terus Nabi melanjutkan, alaisa qad makasa hada ba'da sana. Silakan. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, Ya. orang ini, lelaki yang pertama meninggal, adalah yang paling bersemangat dalam berjihad di antara keduanya. Si A ini jihad wahai Rasulullah, mati syahid. Kenapa surganya level bawah? Sedangkan yang satunya matinya bukan mati syahid, bukan jihad, surga teratas. Lanjut teruskan. Dan kemudian ia pun mati syahid. Lalu mengapa orang yang lainnya, lelaki yang meninggal belakangan, justru masuk surga lebih dulu darinya? Nah, kenapa kok dimasukkan surga lebih dahulu? Yang mati syahid belakangan. Itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, kenapa si B itu surga paling tinggi? Lanjut teruskan. Rasulullah SAW menjawab, Silakan. bukankah orang ini hidup setahun setelahnya? Bukankah si B itu meninggalnya setahun setelah si A? Qalu, para sahabat menjawab, bala, iya wahai Rasulullah. Lanjut, silakan. Mereka menjawab, ya. Wahai Rasulullah, Nabi bersabda lagi, wa adraka Ramadhana fasoma wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana. Silakan. Beliau bersabda, bukankah ia mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa? Bukankah si B yang meninggal setahun dari si A, dia ketemu sama Ramadan, lalu dia puasa, dia sholat, dia sujud, dia baca Quran, dia melakukan banyak amal di bulan Ramadan. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Saya langsungkan aja ya, saya persingkat, saya bacakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, menutup sabdanya, apa kata Nabi? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Sungguh sangat jauh perbedaan mereka berdua dalam hal kebaikan, bagaikan antara langit dengan bumi. Ini menunjukkan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan memiliki kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Tanamkan dalam hati kita senang semakin dekat dengan bulan Ramadan. Baik, itu amalan yang pertama Bapak Ibu ya. Kan ada 5 amalan. 5 amalan terbaik menjelang Ramadan. Yang pertama doa, memperbanyak doa. Terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya terus minta, karena
kita tidak tahu umur kita, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang nomor satu. Nomor dua. Yang nomor dua adalah, nah ini nomor dua ini jangan disepelekan. Nomor dua ini jangan pernah diremehkan. Apa ini? Yang kedua adalah jalinlah hubungan silaturahim dan hablum minan nas di antara sesama manusia. Lu kaitannya sama materi kita, amalan terbaik menjelang Ramadan apa? Kok ujung-ujung tiba-tiba disuruh menjalin silaturahim dan menjalin hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia? Maka korelasinya tak kasih dua dalil. Apa itu dalilnya? Dalil pertama, minta tolong sahih targhib wa tarhib ya. Jilid 5 Ustaz. Jilid 5. Sahih targhib wa tarhib jilid 5. Nomornya awal-awal 2538. 2538. Jilid 5. Baik, kita dengarkan bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia menuturkan, Ya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna a'mal bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu amalu qati rahim. Silakan. Sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam, manusia, diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Amalan kita dilaporkan malaikat naik kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kamis malam Jumat itu naik, dilaporkan kepada Allah. Ternyata, silakan. Maka tidak akan diterima amal orang yang memutus hubungan kerabat. Maka Allah tidak akan menerima amalan seseorang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi kalau masih ada ribut saduluran, Anda mau tarawih tiap malam, hatam Quran tiap hari, umroh tiap bulan, tidak akan diterima oleh Allah. Percuma Anda ibadah, karena Anda ribut sama keponakan, Anda ribut sama dulur kandung, Anda ribut sama misanan, Anda ribut sama mertua, antar besan tidak akur dan seterusnya. Percuma, capek-capek ibadah tidak diterima oleh Allah. Anda mau sedekah miliaran, tidak akan diterima. Putus silaturahim, jangan. Makanya selesaikan sekarang. Yang masih ada perasaan dendam atau sesuatu yang membuat ganjalan hati, dia memutuskan silaturahim, selesaikan sekarang. Daripada nanti Ramadannya kita udah capek-capek lapar, mulai fajar sholaat sampai matahari terbenam, ya tarawih, ya witir, ya darusan, ya qiyamul lail, ya iktikaf, ya bayar zakat. Percuma nggak diterima oleh Allah. Percuma. Bereskan dulu. Sekarang bereskan. Belum tutup Ramadan. Bereskan. Lah terus kaitannya itu silaturahim. Lah terus yang kaitannya hablum minan nas, sesama manusia. Berarti nggak ada kaitannya kali kerabat ya, nggak ada kaitan. Coba dibuka Sahih Targhib jilid 2. Jilid 2 Ustaz. Nomornya 1026. 1026. Nomornya agak ke belakang. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Yaqtali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah melihat seluruh hamba-hambanya saat malam nisfu Sya'ban. Loh, memang ada Ustaz dalil, ya ini dalilnya nisfu Sya'ban. Ya cuma ini tahu, hanya ini aja.
nisfu Sya'ban. Ini keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Nisfu separuh Sya'ban, bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban separuh dari bulan Sya'ban. Berarti tengah-tengahnya. Tanggal berapa itu Ustaz? Kalau tidak salah saya lihat kalender itu nanti tanggal 2 Februari. Itu malamnya, itu Senin malam Selasa. Itu persis 2 Februari tepat 14 Sya'ban. Berarti malamnya malam 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Allah melihat seluruh hambanya. Bukan hanya itu. Lanjut Ustaz, silakan. Maka dia mengampuni semua makhluk hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni malam itu semua dosa hambanya. Allah turunkan maghfirah. Kecuali dua orang yang malam itu gak dapat ampunan. Siapa dia? Satu, illa li musyrikin. Dua, au musyahidin. Silakan Ustaz. Satu, silakan. Kecuali orang musyrik. Orang musyrik, pelaku syirik, gak dapat ampunan. Yang kedua, Dan orang yang memusuhi orang lain. orang yang menyimpan perasaan dendam dengan orang lain, memusuhi orang lain, tidak bertegur sapa, jangan harap dapat ampunan. Selesai. Sebelum ketemu Ramadan, clearkan dulu, clearkan. Saya pernah ngomongin orang itu ngegosip. Anak minta maaf ya. Barangkali anak punya lisan, mungkin tidak menyejukkan hati antum. Ya, anak minta maaf. Perkara dia tidak mau memaafkan kita, urusan dia sama Allah. Urusan kita, clearkan. Percuma. Kita ini mau apa ini? Mau mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, nggak diterima oleh Allah. Bahkan nggak ada ampunan. Bayangkan. Karena dosa dengan Allah berbeda dengan dosa sesama manusia. Orang berdosa yang kaitannya hablum minallah, orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan kewajiban yang telah Allah tetapkan, istighfar, minta ampun, sholat sunat taubat, Allah Maha menerima taubat, kelak. Tapi dosa dengan sesama manusia nggak bisa. Cukup dihapus dengan istighfar, nggak bisa. Nyuri sandalnya orang Jumatan, sandal diambil dimasukkan dompetnya, sandalnya dimasukkan dompetnya, lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Nggak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru Anda minta ampun. Nggak bisa. Anda nyakiti hati orang, lalu ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, hamba berjanji tidak akan mengulangi. Nggak bisa. Minta maaf, minta halalnya, minta ridhonya sebelum nanti ketemu nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, ayo yang nomor 2, clearkan. Ini jangan disepelekan. Jalin silaturahim dan hablum minannas. Amalan nomor 2. Yang ketiga, nah ini tidak kalah pentingnya. Amalan nomor 3. Yang ketiga adalah memperbanyak saum sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mana dalilnya? Dalil. Coba minta tolong dibantu. Sohya target buat target jilidnya tetap 2, nomornya 1022. Nah, coba minta tolong dari Usama bin Zaid, betul ya? Usama bin Zaid. Betul, Usama bin Zaid. Silakan, tafadhol, baca. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an dia berkata, Aku berkata, baik, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Silakan. Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak berpuasa sunnah di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Pertanyaannya simpel. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa paling banyak dalam satu bulan kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Seakan-akan pertanyaannya, why? Limada? Kenapa? Kenapa kalau sudah Sya'ban engkau mengoptimalkan puasa sunnah dibanding puasa bulan-bulan yang lain? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi? Ada 3 jawaban Nabi. Yang pertama jawaban Nabi adalah dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu dulu jawaban Nabi. Silakan alasan Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban.
itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia Yang di antara Rajab dan Ramadan. bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan manusia, bulan yang dilupakan manusia. Letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Seakan-akan Nabi hendak memberitahukan kita, orang itu kalau sudah memasuki Rajab mengoptimalkan ibadah. Sampai di masyarakat kita ada istilah rejepan, pos rejep dan seterusnya. Saya nggak bahas itu ya, kita lewati aja. Ada juga di apalagi Ramadan, banyak aktivitas ibadah, mulai dari baca Quran, taraweh, witir, lalu buka bersama, zakat fitrah atau zakat fitri, lalu banyak sekali Ramadan. Sya'ban sepi, sehingga banyak manusia yang melalaikan bulan Sya'ban. Nah terus maksudnya apa korelasinya? Gini Pak, gini Bu, mohon maaf ini. Nabi menyuruh kita untuk menghidup-hidupkan bulan Sya'ban yang sering dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Kenapa? Biasanya katanya ulama, orang itu kalau suka menghidupkan waktu yang sering dilupakan banyak orang, ganjarannya besar biasanya. Contoh, tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, sebagian orang menghabiskan waktu malamnya untuk nonton bola, big match. Ya. Sebagian malam menghabiskan waktu malamnya untuk begadang atau maksiat. Tetapi kita di malam itu sholat tahajud. Di saat manusia banyak yang lalai, maka ganjaran besar. Makanya panjenengan nggak usah kaget. Satu-satunya sholat sunnah yang tercantum dalam Al-Quran ya cuma tahajud. Yang lain nggak ada. Anda cari tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah dalam Al-Quran ya nggak ada. Makanya ganjarannya tahajud Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79, maqamam mahmuda, derajat yang tertinggi di sisi Allah. Kembali ke materi kita. Makanya hidup-hidupkan di bulan Sya'ban. Ya, hidup-hidupkan yaitu Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah. Gitu ya. Terus kemudian alasan Nabi yang kedua, sebelum yang kedua ini, saya yakin Bapak Ibu pasti tanya, Ustaz, itu puasa apa Ustaz? Kok katanya disuruh memperbanyak? Ya puasa yang Nabi ajarkan kepada kita. Senin Kamis, Ayyamul Bid ditambah. Kalau bisa yang lebih afdol lagi adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Makanya orang kalau sudah puasa Daud minggir, yang lain minggir. Karena ini puasa yang paling tingkatan paling tinggi. Yang lain minggir. Jadi nggak perlu Senin Kamis kalau sudah puasa Daud. Nggak perlu Ayyamul Bid kalau sudah puasa Daud. Coba Bapak Ibu hitung aja dalam setahun. Setahun kan 365 hari ya, atau 12 bulan. Coba. Orang kalau puasa Daud sehari puasa sehari tidak, berarti dibagi dua kan? Yaitu dibagi 365 hari setahun dibagi dua. Berarti 187. 187. Ustaz ketemu Ramadan tidak ada puasa kecuali puasa Ramadan. Ya berarti dikurangi separuhnya kan? 15 hari. 187 kurangi 15 berarti 165. Kurang 169 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekitar itu lah. 169 insya Allah. Baik, dikurangi Ramadan. Itu Daud. Senin Kamis. Sebulan 4 minggu. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Berarti 8 hari. Kali 12. Berapa? 96. Kepotong Ramadan sebulan. Berarti dikurangi 4. 96 berarti 92. Masih banyak Daud. Mau ditambah lagi. Ayyamul Bid. Sebulan 3 hari. Berarti kalau 12 bulan setahun. Berarti 36 kan? 12 kali 3. Dikurangi Ramadan. Berarti 33. Tambahkan sama Senin Kamis. Sik menang Daud. Mau diapa-apakan masih tetap menang puasa Daud. Makanya orang kalau sudah puasa Daud, yang lain minggir. Ini sudah paling afdol ini, maka diperbanyak kalau bisa. Kan ibadah itu fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Baik. Jadi terus kemudian alasan Nabi yang kedua dilanjut Ustaz, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Silakan. Ia
adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rob alam semesta. Jadi ternyata bulan Sya'ban ini bulan pelaporan amal. Amal perbuatan kita setahun penuh itu naik diangkat diterima oleh Allah. Lalu ditutup oleh Nabi terakhir. Nabi mengatakan, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Silakan. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka kita perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Katanya para ulama, orang itu kalau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa, tujuannya ada dua. Satu, latihan, supaya kita tidak kaget ketika bertemu dengan Ramadan, perubahannya spontan. Maka supaya tidak kaget, latihan. Yang kedua, supaya Ramadan kita sempurna. Loh kok bisa? Iya, mirip seperti sholat duhur. Coba Bapak Ibu lihat sholat duhur. Sholat duhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Ramadan ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah Ramadan, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ba'diyah Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Sempurna Ramadannya. Itu tujuannya. Ayo diperbanyak, mumpung kita masih ada hari. Ya, Ustaz, kalau misalnya tanggal 1 sampai nanti ini susah tidak puasa, tiba-tiba setelah itu susah dia puasa, itu bagaimana? Makruh. Jadi setelah pertengahan Sya'ban baru poso, makruh, dibenci, tidak disukai, tapi nggak apa-apa dilakukan, cuman makruh. Ya, baik. Sebaiknya dari awal-awal begini sudah mulai puasa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Sya'ban ini. Baik, sekarang yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gak kalah pentingnya. Nomor 4. Apa itu nomor 4? Yang nomor 4 adalah, yaitu yang keempat ini, harus memiliki bekal ilmu seputar Ramadan, terutama fikih Ramadan. Harus punya bekal ilmu. Kenapa? Orang beribadah tanpa ilmu, mustahil ibadahnya diterima oleh Allah. Orang beribadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani. Orang berilmu tidak diamalkan seperti Yahudi. Makanya ketika kita baca surat Al-Fatihah, imam kita membaca surat Al-Fatihah, begitu bacaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pasti kita akan tanya kan, jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal mustaqim. Dijawab ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para sahabat. Lah yang menarik itu ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada al-maghdub, ada ad-dallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang waladdallin, ad-dallin, tersesat. Siapa al-maghdub dimurkai? Yahudi. Monggo dibaca tafsir Ibnu Katsirnya. Al-maghdub itu Yahudi. Siapa ad-dallin? Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Mereka punya ilmu, tidak diamalkan. Kenapa Nasrani ad-dallin tersesat? Mereka beramal ibadah tanpa ilmu. Maka kita berilmu dan diamalkan, beramal dengan ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa penuntun. Wa ma'lumun anna aqaba misli hada aqrabu min salamati. Dan sudah dimaklumi, orang yang berjalan gak pakai penuntun itu sulit, ya, pasti dia akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Ya, pasti mengalami kesulitan. Oleh karena itu maka ayo mengenai bulan Ramadan, maka perbanyak ilmu, terutama fikih Ramadan, terutama mohon maaf yang dikaitkan dengan hal-hal
yang sifatnya kontemporer. Maksudnya kontemporer di zaman Nabi nggak ada, tapi di zaman kita ada. Contoh harus dibekali ilmu. Kita nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau tidak punya ilmunya. Makanya tolong miliki buku-buku penunjang sebelum kita masuk Ramadan. Apa saja itu? Di antara pertanyaannya yang sifatnya kontemporer. Bagaimana hukumnya wanita yang di bulan Ramadan minum pil pencegah haid supaya dia tidak punya utang Ramadan? Nah, pil-pil seperti ini kan di zaman Nabi nggak ada, supaya dia nggak punya utang, supaya tidak ada kodok. Minum pil pencegah haid. Ini biasanya kalau umroh, haji, minum pil ini Ramadan minum. Hukumnya gimana? Bagaimana hukumnya orang puasa pakai inhaler? Di zaman Nabi nggak ada inhaler. Bagaimana hukumnya orang puasa injeksi, suntik? Sedangkan yang disuntik itu bukan vitamin, bukan suplemen makanan, murni obat, batal atau tidak? Bagaimana hukumnya orang puasa pakai insulin, kena diabetes harus insulin terus? Bagaimana? Batal atau tidak? Karena di zaman Nabi nggak ada, ini harus dijawab ini. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa itu memakai obat tetes telinga, obat tetes mata, obat tetes hidung? Bagaimana orang yang berpuasa transfusi darah atau misalnya general check up periksa darah? Ya, seperti itu. Batal atau tidak? Bagaimana hukumnya orang puasa diinfus cairan yang masuk bukan suplemen makanan tapi murni obat? Ini semuanya gak ada semua di zaman Nabi. Bagaimana hukumnya orang puasa yang ketika puasa tidak lihat matahari, Eskimo, malam terus gak ada matahari, ya apa puasanya? Bagaimana hukumnya orang puasa yang siangnya lebih lama daripada malamnya di negara-negara Eropa? Saya nggak tahu yang bagian mana ya. Yang jelas siangnya lebih lama, malamnya cuma 4 jam, sisanya siang. Baru buka ketemu matahari lagi. Nah, apa ini? Ya apa hukumnya? Wih, ya. Jadi ini semua harus dijawab dengan ilmu. Ya. Kalau nggak punya ilmunya, nggak bisa. Makanya saya tadi katakan apa? Miliki bekal ilmu seputar bulan Ramadan. Insya Allah nanti jika kajian ini selesai, saya akan kirimkan PDF-nya ke Takmir Masjid Mujahidin, materi ini dan fikih-fikih Ramadan yang ditulis oleh guru-guru kita, ya, yang ditulis oleh guru-guru kita. Nah, itu termasuk salah satunya adalah panduan Ramadan, ya di bulan Ramadan, panduan puasa di bulan Ramadan. Kalau nggak salah ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, hafizahullah taala. Baik, dari Al-Furqan Gresik. Baik. Jadi nanti ada beberapa kitab saya akan sharekan ke jamaah, ya, PDF-nya. Tinggal nanti bisa dibaca-baca saja atau bisa di-copy, dijilid bisa. Nah, itu lengkap itu di situ, ya. Baik. Sekarang kita akan masuk, ya, sebelum masuk nomor 5, saya sedikit berikan tambahan tentang pentingnya memiliki ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda riwayat At-Tabrani. Apa kata Nabi? Bahkan ada dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nanti dicek sendiri. Nomor 81, jilid 1, nomor 81. Apa kata Nabi? Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Orang yang berilmu lebih baik daripada ahli ibadah, dan seterusnya. Baik, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, ini belum masuk Isya ya? Tinggal berapa menit? Isya di sini kok lama ya? Setahu saya di sepanjang itu. Masih ada waktu ya? Nomor 5. Yang nomor 5. Sebelum memasuki Ramadan, amalan terbaik adalah mempersiapkan target. Sifatnya teknis tetapi menentukan. Mempersiapkan target, persiapan perencanaan target. Memang sifatnya teknis tapi menentukan. Orang yang tidak ada persiapan sebelum masuk Ramadan, terutama target, maka jangan harap Ramadannya akan berhasil, pasti gagal total. Saya juga heran kalau ada orang itu masalah duniawi itu sudah targetnya sudah disiapin dari awal. Saya nanti Ustaz, ini seorang anak muda, saya nanti Ustaz
pengennya itu menikah umur 25-26 Ustaz. Terus nanti saya Ustaz itu sudah masuk range saya Ustaz, umur 30 saya harus punya paling tidak rumah Ustaz, meskipun itu sederhana. Terus nanti umur 35 atau 34 saya harus punya mobil Ustaz untuk keluarga saya. Nanti umur sekian saya berangkat haji Ustaz. Allahu Akbar. Ya, jadi masalah dunia tadi, rumah, mobil dan seterusnya itu sudah tulis. Kenapa ketika saya lanjutkan dikit ya? Kenapa ketika Ramadan kau tidak ada persiapan? Mestinya ditulis Ramadan tahun ini minimal hatam Quran 3 kali minimal. 2. Ramadan tahun ini terawih Masjid Mujahidin. 3. Qiyamul Lail di masjid titik-titik-titik mana. Itikaf di masjid titik-titik-titik. Ramadan tahun ini tiap hari ngirim 3 nasi bungkus ke Masjid Mujahidin. Minimal 3 bungkus. Ramadan tulis mulai sekarang sehingga masuk Ramadan 3 checklist. Oh ini sudah cerai. Selama tidak ada perencanaan target, jangan harap sukses Ramadannya. Gagal total. Begitu masuk Ramadan, aku lapar ya paling ini ya. Mau Quran, kok anu ya? Mau Quran kok agak bosan kok anu ya? Karena nggak ada target dan tidak dibiasakan sejak Saban baca Al-Quran. Giliran Ramadan, bakal malas baca Al-Quran, ya. Oleh karena itu maka ayo kita lebih semangat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sisanya akan saya lanjutkan sedikit setelah kumandang azan Isya. Kami skors dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ingin sedikit memberikan nasihat kepada diri kami terutama dan kepada para jamaah. Kita saling nasihat-menasihati. Maka yang pertama adalah mari kita optimalkan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena umur manusia ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "A'malu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sangatlah sedikit. Berarti mayoritas umur umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 tahun minoritas. Tolong yang sudah 60 maju ke depan. Ya. Bapak Ibu sekalian, apalagi kita sudah usia hampir kepala 6 misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah mau menuju kepala 60 atau bahkan lebih 60 sekian, maka tentunya ini sudah ada peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu manfaatkan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian. Berarti ibadah tidak mengenal garis finish. Finishnya ibadah itu ajal kematian. Terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita kalah dengan kuda pacu. Coba Bapak Ibu lihat pacuan kuda. Kuda itu, kuda pacu semakin mendekati garis finish, maka dia tidak mungkin semakin buyut. Dia semakin kencang larinya untuk memenangkan perlombaan. Jangan sampai kita kalah dengan kuda. Kenapa? Kita yang dikasih akal, kuda tidak diberi akal. Kita diberi akal oleh Allah. Semakin usia kita ini bertambah, maka seyogyanya semakin giat kita beribadah, tidak bertambah luntur dan lentur, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu, maka peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan kepada kita sudah banyak sekali, ya, terutama bagi kita yang sudah rambutnya putih, ya, rambut kepala, rambut janggutnya sudah putih, itu peringatan, ya, itu peringatan, tanda-tanda peringatan. Bahkan para alim ulama dulu ketika mereka berkaca, kalau melihat rambutnya sudah putih, ya, apa yang mereka katakan? Mereka berkata, ini mereka mengucapkannya di dalam hati, ya. Mereka mengucapkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Beliau apabila berkaca cermin, beliau mengatakan sebentar, ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ini, ya, asyaibu nadirul maut, ya, uban itu peringatan telah dekatnya kematian. Terus Iyas bin Qatadah rahimahullah, beliau apabila berkaca juga mengatakan arul mauta yadlubuni, kematian itu mencari aku. Ya, makanya orang yang sudah rambutnya putih, jenggotnya putih, maka tanamkan dalam hati, malaikat maut sedang mencariku. Ya, supaya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus peringatan yang lain adalah, yaitu sudah banyaknya teman-teman kita yang sebanyak yang meninggal dunia. Ini sudah peringatan yang kedua ini. Koncoku sekolah mati, sing ini meninggal. Ya Allah, itu biar koncoku sekolah meninggal. Sing wis mati. Itu peringatan. Allah mengasih kita kesempatan. Ini temanmu yang ini mati. Ini temanmu dulu sekolah, dia meninggal. Ini temanmu dulu sakampung, meninggal. Ini dulu temanmu kuliah, meninggal, dan seterusnya. Sama Allah ditunjukkan. Itu peringatan semua. Mestinya kita semakin meningkat ibadah kita, ya. Ditambah lagi musibah bertubi-tubi menimpa kita, terutama musibah sakit, keluar masuk rumah sakit, sering check up, dikit-dikit merasakan apa di tubuhnya, ya sudah, ya, mau apa lagi dalam hidup ini yang mau dicari, kecuali sudah waktunya mempersiapkan diri kembali menghadap Allah Azza wa Jalla.
ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan ini sudah masuk, ya? Sudah masuk, komat sudah masuk. Diambil lagi. Ada yang mau bertanya? Afwan Ustaz, saya ada titipan pertanyaan. Oh, titipan pertanyaan, silakan. Bismillah. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ahwat. Apakah di masa iddah seorang wanita boleh ikut sholat id di lapangan? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fihi. Seorang wanita bertanya, Ahwat bertanya, apakah ketika masa iddah dia boleh ikut sholat id di tanah lapang? Maka dalam hal ini wanita iddah hukum asalnya dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh berhias, dia tidak boleh memakai wangi-wangian, dia harus tetap tinggal di rumah di mana saat suaminya meninggal, ya. Terus kemudian dia juga tidak boleh menemui laki-laki yang bukan mahram. Nah, seperti itu hukum asal, hukum asal. Keadaan ini bisa berubah karena uzur. Apa uzurnya? Satu, wanita bekerja, dia tidak ada yang memberikan nafkah kecuali dia harus keluar rumah untuk memberi makan anak-anaknya. Keluarganya sudah tidak peduli lagi sehingga dia harus bekerja. Nah, nanti keluar rumah boleh. Itu pun jam berapa kerja, pulang jam berapa dan kembali. Jadi dia tidak kemana-mana, hanya bekerja. Boleh bekerja, memenuhi nafkah pokok, kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu pindah tempat tinggal. Karena dia kalau tinggal di rumah suaminya saat meninggal, maka dia semakin sedih. Bahkan tidak ada temannya, dia kepingin hiburan. Sehingga dalam hal ini dia pindah ke rumah anaknya. Sedangkan rumah anaknya di luar kota. Apa-apa? Boleh. Selama di rumah anak tersebut, dia tidak kemana-mana, tetap di dalam rumah. Tapi dia terhibur dengan lihat cucunya, lihat anaknya, terhibur. Daripada dia sendirian di tempat musibah suaminya meninggal. Nah itu ya, itu boleh. Uzur. Yang ketiga, wanita sholat berjamaah ke masjid, bagaimana? Atau ke tanah lapang. Maka dalam hal ini seyogyanya menahan diri, seyogyanya dia sholat di rumah, sholat id di rumah, sholat berjamaah di masjid juga dilakukan di rumah saja. Takziah tidak perlu, di rumah dulu sampai idahnya selesai. Nuntut ilmu bisa lewat online, bisa, nggak harus offline datang, cukup di rumah. Itu wallahu a'lam bishawab. Setahu saya keringanan cuma itu saja. Sehingga kalau tadi pertanyaannya sholat ke tanah lapang sebaiknya tidak dilakukan, tapi di rumah saja. Boleh Ustaz sholat id di rumah. Buktinya waktu COVID kita sholat id di rumah. Corona sholat id di rumah gitu. Ya, seperti itu bisa, nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ada lagi? Tidak ada. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.